Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Boruto 2 Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin rangkum menjadi alur cerita, agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi, kalau begitu langsung saja kita ke videonya, tapi sebelum itu tonton dahulu video kita sebelumnya yang ini, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share, serta bantu kami menuju 10.000 subscriber. Jika sudah, ayo kita lanjutkan alur cerita teori Boruto 2 Blue Vortex ini. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto episode 296 bagian ke-107, Batas Kekuatan Biju. Adegan dimulai lagi saat Momoshiki, dalam tubuh Borushiki, mencoba menyerang sisi psikologis dari Himawari. Dengan nada penuh tipu daya, dia berkata, "Hei, bocah, apakah kau tahu mengenai kabar orang tuamu yang sebenarnya?" Himawari terdiam sejenak, kata-kata Momoshiki menggantung di udara, berusaha menembus pertahanannya. Kurama, yang berada dalam diri Himawari, merasakan niat jahat di balik ucapan Momoshiki. Dia segera mencoba meyakinkan Himawari untuk menghiraukan perkataan Momoshiki. "Jangan dengarkan apa yang dia katakan, Himawari. Itu hanya serangan psikologis untuk melemahkan tekadmu." Himawari mengangguk pelan, berusaha tetap fokus. Namun, Borushiki melihat celah kecil dalam pertahanan mental Himawari dan melanjutkan serangannya. "Oh, kau tidak tahu, ya? Biarkan aku memberitahumu sesuatu yang menarik. Orang tuamu itu sebenarnya..." Belum selesai Borushiki mengatakan sesuatu, tiba-tiba terdengar suara pukulan keras. Ternyata Himawari meninju Borushiki menggunakan teknik Jukennya dengan kekuatan penuh, menghentikan ucapannya di tengah jalan. Borushiki terhuyung ke belakang, merasakan dampak pukulan tersebut. Himawari, dengan mata Byakugan yang menyala, berkata dengan suara penuh ketegasan, "Aku tidak peduli apa yang kau katakan tentang orang tuaku, Momoshiki." Borushiki menyeka darah dari sudut mulutnya, tatapannya penuh kebencian. "Kau berani menentangku, bocah? Baiklah, jika kau menginginkannya, aku akan menunjukkan kekuatan sebenarnya." Himawari tidak memberi Borushiki kesempatan untuk melanjutkan serangannya. Dengan kecepatan dan ketepatan yang luar biasa, dia melancarkan serangan bertubi-tubi menggunakan taijutsu yang dipadukan dengan cakra Kurama. Setiap pukulan dan tendangan yang dia luncurkan mengenai Borushiki dengan akurasi yang luar biasa, memaksanya untuk terus mundur. Borushiki, yang mulai terdesak oleh serangan Himawari, memutuskan untuk menggunakan kekuatan lainnya. Dia mengumpulkan cakra Otsutsuki, mempersiapkan serangannya yang diharapkan bisa mengalahkan Himawari. Dengan suara penuh kemarahan, dia mengeluarkan golem batu, memanggil golem yang berbentuk monyet yang mengerikan yang meluncur dengan kecepatan luar biasa menuju Himawari. Himawari, dengan Byakugan yang aktif, melihat datangnya serangan itu dan bersiap untuk menghadapinya. Dia menyalurkan seluruh cakra Kurama ke tangannya, menciptakan perisai energi yang kuat dengan perisai seperti muka Kurama. Dengan Juken yang dipadukan dengan cakra Biju, dia meninju setiap serangan yang datang, memecah mereka menjadi partikel-partikel kecil. Borushiki bergumam dalam pikirannya, kenapa bocah itu semakin kuat? Di mana batasan kekuatan Biju yang ada pada dirinya? Ini sangat aneh sekali, bahkan saat melawan Naruto, kekuatan dari Biju ekor 9 tidak sekuat ini. Aku menduga, jika ada entitas lain yang memberikannya kekuatan tambahan. Sementara itu, Himawari terus melancarkan serangan kepada Borushiki. Setiap pukulan dan tendangan yang dia berikan semakin keras dan cepat, memanfaatkan sepenuhnya kekuatan cakra Kurama yang mengalir melalui tubuhnya. Meskipun Borushiki terdesak oleh serangan Himawari, dia masih bisa bertahan, menggunakan kecepatan dan kekuatannya untuk menangkis dan menghindari serangan yang paling mematikan. Himawari merasakan ketegangan dalam pertarungan ini. Dia berbicara kepada Kurama dalam dirinya, susah juga menghadapinya meski menggunakan cakra dari Biju. Kurama membalasnya, "Ya, dia adalah Otsutsuki. Sudah pasti kekuatannya setara dengan dewa, terlebih lagi dia sudah memakan 2 pil cakra dari Shinju. Itu memberinya kekuatan yang luar biasa, bahkan lebih besar daripada saat dia melawan Naruto." Himawari mengerti bahwa pertarungan ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang ketahanan mental. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan Momoshiki mengganggu pikirannya. Dengan tekad yang semakin kuat, dia melancarkan serangan yang lebih terarah dan penuh perhitungan. Borushiki, yang mulai merasakan tekanan dari serangan Himawari,
berusaha mencari celah untuk melancarkan serangan balik. Dia mengerahkan lebih banyak cakra, mencoba menciptakan jarak antara dirinya dan Himawari. Namun, Himawari tidak memberi kesempatan sedikitpun. Dia terus menyerang tanpa henti, memaksa Borushiki untuk terus bertahan. Himawari harus menyerang Borushiki untuk memukul mundur Otsutsuki tersebut. Borushiki mencoba menyerang menggunakan Rasendan, sebuah teknik yang merupakan kombinasi antara Rasengan dan cakra Otsutsuki yang mematikan. Himawari terkena serangan Rasendan dari Borushiki, terpental beberapa meter ke belakang. Rasanya seperti dipukul oleh kekuatan yang luar biasa besar, dan dia merasakan sakit yang mendalam di lukanya. Himawari berkata, serangan itu sangat cepat, ini berbeda dari Rasengan biasanya. Dia merasakan perbedaan jelas antara Rasengan yang biasa digunakan Boruto dan serangan Rasendan yang jauh lebih kuat dan sulit diantisipasi. Meskipun merasa sakit, Himawari mencoba memulihkan dirinya dari serangan Rasendan Borushiki sebelumnya, memanfaatkan kekuatan penyembuhan dari cakra Kurama yang mengalir dalam dirinya. Namun, Borushiki tidak memberikan banyak waktu bagi Himawari untuk memulihkan diri. Dengan kecepatan luar biasa, dia langsung kembali mengeluarkan Rasendan, melepaskannya dengan kekuatan yang mengancam. Himawari melihat serangan itu datang dan mencoba menghindar, tetapi serangan itu begitu cepat sehingga dia hanya bisa menangkis sebagian dari kekuatannya. Dampak dari serangan tersebut masih cukup kuat untuk membuatnya terhuyung-huyung. Kurama, yang merasakan penderitaan Himawari, berbicara dengan tegas dalam pikirannya. Himawari, kau harus tetap fokus. Kita tidak bisa membiarkan Momoshiki menang. Gunakan semua kekuatanmu dan ketepatan Byakuganmu untuk mengantisipasi serangan berikutnya. Himawari mengangguk, menenangkan pikirannya dan memusatkan seluruh perhatian pada Borushiki. Dia mengaktifkan Byakugan sepenuhnya, memperluas penglihatannya hingga dia bisa melihat aliran cakra Borushiki dengan jelas. Dengan setiap gerakan yang dia lihat, Himawari mulai merencanakan serangannya dengan lebih cermat. Borushiki, yang mulai merasa frustrasi karena Himawari tetap bertahan meskipun serangan-serangan kuatnya, berusaha meningkatkan intensitas serangannya. Dia melancarkan serangan beruntun, menggabungkan teknik Rasendan dengan serangan fisik yang cepat dan mematikan. Himawari, dengan ketajaman Byakugan dan kekuatan cakra Kurama, mulai mengantisipasi serangan-serangan Borushiki dengan lebih baik. Dia menangkis serangan-serangan tersebut dengan teknik Juken yang telah dipadukan dengan cakra Biju, menciptakan kombinasi serangan dan pertahanan yang luar biasa. Setiap kali Borushiki melancarkan Rasendan, Himawari memanfaatkan ketepatan Byakugan untuk melihat titik lemah dalam serangan tersebut dan menangkisnya dengan tepat. Pertarungan antara Borushiki dan Himawari semakin memanas. Di satu sisi, Borushiki menggunakan kekuatan Otsutsuki yang besar dan teknik-teknik mematikan, sementara di sisi lain, Himawari menggunakan kekuatan seluruh batas kekuatan Kurama dan keahlian taijutsu yang luar biasa. Setiap serangan yang dilancarkan Borushiki dihadapi dengan tekad dan ketahanan mental yang luar biasa oleh Himawari. Terima kasih telah menonton video alur cerita teori Boruto episode 296 bagian ke-107, Batas Kekuatan Biju. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, semoga membuat kanal YouTube Boruto to Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.